Jadi my logic akhirnya mengisah bahwa perlakuan jahat tuh lebih bagus. Sampai ke bagian situ. Sampai ke Kan situ. kita kan ditebus oleh Yesus, betul? Berarti boleh apa aja? Boleh apa aja dong. Yang penting minggu ke Gereja. gereja. Yang penting bayar Perpuluhan. dan persembahan. Haleluya gitu. Haleluya, amin. Lunas kan. Oh, nampol banget. Your side, you say penebusan, it's good. Yes, it's right. But on the other side, apa yang ditebus? Ya dosa. Dosa kan? Iya. Berarti kalau dosa gue ditebus, gue gak pernah nebus lagi dong? Bulan depan tebus lagi. Tebus lagi. Jadi seberapapun dosa kita akan ditebus dengan sistemnya very simple, very itu. But I see it's wrong gitu loh. Because me personally, aku tuh jadi orang yang very combative. I use my reason, my logic untuk solve everything. Everything, even the bad things, itu punya explanation why it's valid untuk dilakukan. Dan aku melakukan itu. Itu kenapa aku capek melihat inner side-nya. Saya semakin mengiyakan dosa, it's fine. Ada yang nembus kok. Kok takut? Dosa it's fine, kata Jesslyn. Karena ada yang tebus. Kok takut? Ini aja sudah menunjukkan, atau disinilah saya bisa katakan ini fitnah terhadap ajaran kekristenan. Kenapa demikian? Ini adalah strawman fallacy. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, strawman fallacy itu adalah sebuah kekeliruan logika pikir di mana dianggap seperti, jadi kita itu mereka memberikan sebuah definisi yang keliru tentang kekristenan, lalu mereka hina-hina kekristenan. Padahal Kristen tuh gak begitu, ya. Itu namanya strawman fallacy kira-kira. Jadi mereka ini tidak paham penebusan Kristen. Lalu mereka bikin definisi yang keliru soal penebusan Kristen, yang saya sebut sebagai logika bodohnya minta ampun, bodohnya nggak ketulungan. Seperti teman kita ini yang mengatakan, hore, Andre mau bahas Yesus tebus dosa, dan orang Kristen tidak bebas berbuat dosa. Artinya, penebusan Yesus sia-sia bagi orang Kristen yang tetap berbuat dosa. Mantap! Jadi dia beranggapan bahwa orang Kristen itu berbuat dosa nanti ditebus-tebus Yesus seperti itu. Jadi unlimited ditebus Yesus. Orang-orang seperti ini melihat bahwa penebusan itu dengan logika yang dangkal dan bodoh. Padahal sebagai orang Kristen kami jelaskan bahwa penebusan Kristus itu bukan sebagai pembenaran untuk melakukan dosa lagi dan lagi. Orang Kristen waras itu, kamu tidak butuh jadi Kristen sebenarnya untuk menjadi waras, ya. Kamu tidak perlu percaya kepada agama Kristen untuk menjadi waras. Makanya saya katakan orang yang waras, ya, itu menghargai kebaikan orang. Makanya orang Kristen itu menghargai anugerah Tuhan dengan pertobatan dan rasa syukur, bukan kurang ajar. Nah, itu pemikirannya. Oke, saya kasih contoh. Misalnya nih ada seorang bapak-bapak, dia ditilang, ya, oleh polisi. Kemudian polisi ini mengatakan, saya tilang bapak ya, ayo sidang di pengadilan. Lalu kemudian bapak ini mengatakan, maaf pak, saya ini orang susah, saya nggak ada uang untuk bayar denda. Apa yang terjadi? Di sini polisi bisa saja tidak mau tahu. Dia akan mengatakan, bodoh amat, pokoknya saya tilang, masuk kamu di pengadilan, begitu. Tetapi ada satu polisi yang bermurah hati. Lalu dia mengatakan, tetap tilang ya pak, tetapi nanti pas sidang saya yang bayar dendanya. Karena dia berbelas kasih kepada bapak yang tilang ini karena bapak ini tidak punya uang. Dia tidak punya kuasa, tidak punya tenaga untuk bisa bayar itu kesalahannya dia. Akhirnya si bapak polisi ini berbelas kasih untuk membayar dendanya. Begitu ya. Nah, bapak ini kalau waras, bapak ini akan mengatakan apa? Makasih ya pak, lain kali tidak akan saya ulangi. Itu bapak yang waras, yang menerima yang namanya anugerah atau kebaikan orang. Itu waras, begitu. Contoh logika bodoh dari manusia-manusia yang pikirannya nggak nyampe adalah ketika mereka mengatakan, kalau gitu dendanya kan dibayar, ya udah ngelanggar aja terus, nanti kan dibayari sama pak polisi. Itu adalah manusia-manusia yang bodoh, manusia-manusia yang tidak tahu diri, manusia-manusia yang tidak bisa menghargai anugerah, ya. Dan itulah orang-orang kaum lompat pagar yang memfitnah Kristen sembarangan dengan mengatakan bahwa boleh dosa kok, kan ada yang tebus. Betapa bodohnya manusia-manusia yang berpikir demikian. Di sini saya berani katakan bodoh
pemikirannya. Saya tidak katakan orangnya, tapi saya katakan bodoh pemikirannya. Saya clear dan mengatakan bodoh pemikirannya. Karena Anda tidak perlu jadi Kristen untuk bisa berterima kasih kepada orang. Anda tidak perlu jadi Kristen untuk bisa tahu menghargai kebaikan orang. Tidak usah. Bahkan untuk itu saja Anda tidak tahu, berarti Anda itu tidak waras. Sudah begitu saja. Simple kan? Nah, jadi sekali lagi saya jelaskan sebagai seorang Kristen bahwa kami orang Kristen tidak akan menyia-nyiakan anugerah Tuhan Yesus yang sudah menebus, memberikan sebuah anugerah pengampunan kepada kami. Makanya orang Kristen tuh belajar berterima kasih, bersyukur, dan bertobat. Begitu ceritanya. Jadi ketika Jesslyn mengatakan, boleh dosa aja kan? Fine, karena ada yang tebus kan? Nah, itu pemikiran bodoh. Dan Jesslyn, mohon maaf, pada titik ini kamu sudah menyerupai orang-orang yang pemikirannya kayak manusia-manusia lompat pagar itu, ya. Dan sorry to say, kamu udah salah jalan, ya. Kamu udah salah jalan, Jesslyn. Orang Kristen meresponi penebusan dosa Yesus Kristus dengan pertobatan. Di dalam Roma pasal 6 ayat 12, Paulus menjelaskan dengan clear, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, ini mirip. Seperti orang-orang yang mengatakan, kalau gitu buat dosa aja supaya ditebus aja terus. Ini mirip manusia-manusia ini. Paulus mengatakan, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kekristenan tidak memandang penebusan Yesus berdiri sebagai a single fact. Tapi penebusan Kristus itu adalah sesuatu yang sifatnya konseptual, yang utuh, yang menunjukkan kepada kita bahwa, atau ada sebuah keterkaitan dengan sebuah pertobatan dan respon hati, bahwa kita itu konsepnya adalah juga mati bagi dosa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kita hidup dibangkitkan dalam hidup yang baru. Jadi bukan asal nama anugerah, bukan atas nama kasih karunia, lalu kemudian seenaknya. Dalam bagian yang lain, firman Tuhan mengatakan jangan sesat. Apa yang ditabur olehmu, itu juga yang akan kamu tuai. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, nanti diampuni Yesus, orang-orang seperti itu, saya katakan, sesat. Ya. Makanya ketika Jesslyn mengatakan, boleh kok, kan ditebus Yesus. Lalu Dondi dengan ketawa-ketawanya, yang penting perpuluhan, haleluya. Silakan tertawakan logika bodoh kalian sendiri. Ya. Otaknya tuh dilurusin aja dulu. Seperti itu ya.